ini masih mengenai sejarah ya Bante. Ya. Beberapa hari sebelum Sang Buddha Parinibbana, beliau diundang ke perkawinannya umat beliau lah. Ya. Nah itu Bante kan bilang tadi Buddha mata batinnya kuat. Nah waktu itu Buddha di offer itu Bante makanan berupa jamur. Padahal jamur itu ada racunnya. Dan karena itu Buddha sakit perut dan sebagainya dan akhirnya beberapa hari kemudian parinibbana. Apakah benar Bante sejarahnya ini? Dan kenapa kalau benar kenapa Sang Buddha sengaja makan jamur itu? Padahal beliau tahu tuh jamur itu ada racunnya. Gitu Bante. Iya. Ya. Sebetulnya ungkapan bahwa itu adalah jamur beracun itu adalah tafsiran zaman sekarang. Aslinya dalam bahasa Pali itu disebut Sukara Madawa. Sukara Madawa. Nah, Sukara itu artinya babi. Ya, Sukara artinya babi. Lalu Madawa artinya lembek atau lunak. Nah, jadi istilah Sukara Madawa ini, Sukara Madawa ini itu ada sejumlah penafsiran. Ada yang menafsirkan Sukara Madawa ini adalah daging babi atau bagian dari babi yang lunak. Ada yang mengatakan bagian telinga dari babi. Ya. Karena ada kata sukara. Sukara itu artinya babi. Tapi ada lagi yang menyatakan itu adalah sejenis jamur. Ya, adalah sejenis jamur yang tumbuh di kotoran babi misalnya, kotoran ternak. Karena jamur itu memang enak. Sampai sekarang di daerah, kalau nggak salah daerah perbatasan India sama Nepal, itu masih ada dimakan jamur seperti itu. Dan jamur seperti itu, ya itu enak. Jadi sebenarnya tidak beracun. Ya, orang mengatakan itu beracun karena Sang Buddha memang mengatakan bahwa makanan ini tidak boleh dimakan oleh siapapun, hanya seorang Buddha saja yang boleh makan. Yang lainnya itu tidak akan mampu tahan terhadap makanan seperti ini. Nah, jadi makanya ada yang mengatakan itu beracun. Dikatakan beracun juga mungkin karena setelah Sang Buddha menyantap makanan ini, itu langsung mencret lalu berak darah, ya berak darah. Langsung berak darah. Jadi kejadian meninggalnya Sang Buddha sebetulnya kita tidak bisa mengatakan ini karena gara-gara makan Sukara Madawa ini. Kan Sang Buddha 3 bulan sebelumnya sudah meramalkan, sudah cerita ke Bante Ananda bahwa 3 bulan lagi saya akan meninggal. Ya, 3 bulan lagi saya akan meninggal. Ya, jadi itu memang merupakan suatu hal yang sudah pasti, suatu hal yang sudah pasti dan memang Sang Buddha juga sudah menyatakan bahwa kalian nanti jangan menyalahkan kalau nggak salah cunda, umat yang memberikan persembahan makanan tersebut namanya cunda. Jadi jangan salahkan cunda gara-gara menyantap makanan yang dia berikan itu, lalu Santata Gata meninggal. Jangan, justru cunda itu jasanya besar sekali. Dia telah memberikan makanan terakhir kepada Santata Gata. Ya, jadi saya pikir ungkapan bahwa Sang Buddha meninggal karena makanan racun, saya pikir itu mungkin kurang pas. Ya, itu kurang pas. Ya. Jadi bahkan kalau nggak salah sekitar 20 tahun yang lalu ada muncul satu artikel yang ditulis oleh seorang biku. Saat ini biku ini sudah lepas jubah, namanya kalau nggak salah namanya Metanando. Itu dia dari Dhammakaya. Dia sebelumnya adalah seorang dokter. Dari apa yang digambarkan di dalam Tipitaka, itu beliau mengambil kesimpulan bahwa Sang Buddha meninggal itu karena pembuluh darah di
bagian perutnya di usus itu pecah sehingga sampai bisa berak darah. Jadi beliau mengatakan penyakit seperti ini sering dialami oleh orang tua, ya orang tua. Jadi karena makanan ya yang mungkin yang agak banyak sehingga ini pembuluh darah di ususnya itu pecah sehingga ya gejalanya itu mencret darah, ya berak darah begitu. Ya, jadi terhadap ini adalah jawaban yang bisa saya berikan. Kira-kira memadai? Silakan tanya kalau ada yang masih ini. Jadi Sang Buddha waktu itu tahu enggak kalau makanan itu beracun atau tidak? Ya, kembali lagi, kita tidak bisa mengatakan itu adalah makanan beracun. Karena makanan itu memang sebetulnya bukan tidak beracun. Itu bukan makanan beracun. Ya, bukan makanan beracun. Kalau menurut saya, ya. Dan itu kan beliau juga sudah mengetahui bahwa itu ajalnya sudah hampir tiba. Sehingga ya makan apapun itu sebetulnya ini akan meninggal. Iya Bante. Ya. Tadi Bante ada bilang, saya lupa Bante, kenapa Bante ganti Sang Buddha jadi Sang Tathagata itu apa Bante, saya agak lupa. Kembali ke Jainisme. Tathagata sebetulnya juga sama-sama juga dipakai oleh Jainisme. Ya, Sang Buddha sering menyebut dirinya itu sebagai Tathagata. Ya. Buddha sering menyebut dirinya itu sebagai Tathagata. Ya, jarang menyebut dirinya itu sebagai Buddha. Mengenai atas sila tadi, Ya. apakah harus kita ulangi setiap hari? Misalkan kalau saya bertekad atas sila, saya menjalankan atas sila, apakah besok pagi harus saya bilang lagi hari ini saya mau atas sila? Atau cukup juga? Setiap hari. Jadi usia pengambilan atas sila itu hanya sehari. Jadi kita perlu setiap hari mengambil sila. Ya, jadi bisa kita ambil yang secara ringkas itu tadi aja, hanya beraditana sendiri. Hari boleh, ini saya mau atas sila. Ya. Karena gini, kenapa perlu ambil sila setiap hari juga? Karena ini kan kita belum mencapai kesucian. Pasti sedikit banyak ada pelanggaran. Nah, jadi kalau sudah ada pelanggaran, kita perlu memperbaharui kembali tekad kita untuk menjalankan atas sila. Jadi itu juga salah satu makna dari pengambilan sila secara berulang-ulang setiap hari. Ya. Kalau tidak ada pelanggaran, harus tetap di aditana juga. Tetap perlu, karena kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa sebetulnya ada pelanggaran. Okay. Ya. Jadi makanya biku juga, untuk biku juga demikian. Walaupun dia merasa dia tidak melakukan pelanggaran sila, tapi tetap dia perlu melakukan pengakuan pelanggaran itu secara berkala. Pada saat beraditana itu cukup kita di dalam hati sendiri atau kita harus di hadapan Tidak. Buddha rupa? Dalam hati sendiri. Pada saat sedang berada di kamar tidur, dimanapun boleh. Ya, di depan meja makan boleh. Oke. Ya. Oke. Anumodana Bante. Ya. Oke, Bante, ada satu lagi pertanyaan. Ya, silakan. Ya, Pak Effendi, silakan unmute. Sebentar, Pak. Selamat pagi lagi, Bante. Bante, saya mau tanya lagi satu hal tentang mengenai sarang burung walet, Bante. Sarang burung walet ini nih, dulu ayah saya masih hidup, dia bilang jangan sampai kita mempunyai usaha sarang burung. Kalau bisa ada usaha-usaha yang lain aja. Nah sekarang ini karena ekonomi begitu sulit, saya disalahin sama ibu saya. Ibu saya bilang, kenapa dari dulu nggak bikin sarang burung? Kita sekarang ekonomi lagi susah, lihat orang yang punya sarang burung begitu enak sekali. Sehari bisa, sebulan bisa 20, 30 juta, berapa kilo. Itu bagaimana menurut pandangan damai sebenarnya, Bante? Soalnya tentang sarang burung walet ini bingung sekali, Bante. Katanya kalau sarang burung
asalkan mereka mau berdana, berapa persen untuk wihara, untuk orang susah, akan tersingkirkan karma buruknya. Apa benar, Bante? Terima kasih, Bante. Ya, memang tentang sarang burung ini ada sejumlah guru dhamma itu mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan tidak boleh, ya, karena itu menyakiti makhluk yang lain atau merugikan pihak yang lain, makhluk yang lain, yaitu burung waletnya. Tapi ada juga yang mengatakan tidak. Yang penting ini kita tidak melakukan pembunuhan terhadap makhluknya, ya. Dan katanya juga ada yang mengatakan itu karena burung waletnya itu kan dia setelah melahirkan dia akan pergi sendiri, dia akan meninggalkan sarangnya sendiri sehingga itu tidak merugikan. Ya, ada yang mengatakan demikian sehingga ada guru dhamma yang lain yang menyatakan oh tidak apa-apa memelihara sarang walet. Kemudian ada juga yang mengatakan oh tidak apa-apa ada memelihara sarang walet. Yang penting itu sering berdana, yang seperti barusan Pak Effendi katakan. Jadi memang dalam hal ini para guru dhamma memiliki pendapat yang bervariasi. Nah, bagaimana menurut pendapat saya? Saya sendiri belum tahu persis sebetulnya apa yang terjadi pada saat seseorang memelihara sarang walet. Ya, jadi saya pikir gini, prinsipnya itu yang penting kita jangan melakukan pembunuhan, kita jangan melakukan hal-hal yang merugikan pihak lain. Kalau misalnya memang karena faktor ekonomi, ya, faktor ekonomi, misalnya petani itu sedikit banyak itu pasti melakukan pembunuhan, ya kan? Ya, seorang yang berkebun itu sedikit banyak pasti melakukan pembunuhan. Jadi ya yang penting dia kalau misalnya karena faktor ekonomi dia terpaksa melakukan hal itu dan dia juga tidak memiliki cara yang lain untuk mencari nafkah. Boleh saja dia tetap menekuni hal itu, ya. Kalau ada kesempatan tentu saja dia kalau bisa dia pindah profesi tapi ya kalau misalnya tidak bisa terpaksa melakukan hal itu, ya apa yang bisa kita lakukan adalah banyak berdana, ya, banyak melakukan fangsen juga, ya, banyak berdana melakukan fangsen. Mungkin itu jawaban saya. Memadai kira-kira. Begini, Bante, setahu saya itu burung itu dia mau bikin sarang, Bante. Karena dia bikin sarang itu untuk meletakkan telur-telurnya. Nah, dia bikin sarang burung itu melalui air ludahnya. Air ludahnya itu dibikin sampai untuk telurnya, tempat telurnya supaya diaramin. Jadi setiap kali sarangnya diambil untuk dijual, katanya untuk paru-paru, untuk apa, kecungkur itu mahal sekali. Jadi ada yang mengatakan kalau rumah kamu diambil orang terus bagaimana? Ada yang ngomong sama saya begitu. Kalau kita belum sudah, kalau bisa yang putih, katanya, yang putih yang mahal, Bante. Jadi sarang burung diambil itu dari bikin air liurnya tuh untuk bikin sarang burung gimana? Ya, jadi ada yang mengatakan yang penting ini, jadi yang penting dia sudah bertelur, anaknya sudah tetas, ya, sudah lahir gitu, baru kita ambil sarang burungnya. Ya, memang waktu itu sarang burungnya itu sudah kotor, ya bisa dibersihkan mungkin. Oke. Terima kasih Pak Effendi. Benar, Bante itu padahal saya bikin profilnya Bante di Penabisan Biku tanggal 4 Juli 1999 di Wat Boforn, Bangkok. Selamat ya, Bante. Ya. Pertanyaan terakhir, Bante. Kalau Bante diculik dari Singkawang untuk dipindahin ke Los Angeles, itu karma baik atau karma buruk? Bercanda, Bante, bercanda. Ya, dengan begitu selesai pertanyaan kita, Bante. Itu pertanyaan terakhir. Dan kita akan teruskan dengan Patidana ya, Bante ya.